Oke, kita sudah bisa mulai live-nya. Kita masih nunggu dulu ya, supaya ada orang-orang yang bisa ikut dulu. Eh, jadi hari ini untuk teman-teman yang nggak tahu apa sih sebenarnya Sekolah ID ini, kan mungkin kebanyakan dari kalian itu baru join karena Bung Eno nerbitin di IG-nya dia gitu kan, atau orang-orang yang baru kenal Sekolah ID karena cuma lihat-lihat doang. FYI, kalau kalian nggak tahu, Sekolah ID ini adalah semacam, bisa dibilang filosofi hub gitu ya. Jadi semacam komunitas untuk belajar filsafat bareng-bareng, tapi dikemas sedemikian rupa untuk bisa ramah sama publik gitu. Soalnya kan banyak di antara kalian, gue yakin, yang nggak kuliah filsafat, ya kan? Ada yang mungkin masih SMA, bahkan ya. Dan ini yang mau sama-sama diusahakan sama Sekolah ID, supaya teman-teman yang nggak ambil kuliah filsafat, supaya teman-teman yang bahkan masih SMA, mungkin one day punya minat untuk belajar filsafat secara otodidak, atau bisa belajar filsafat secara sendiri. Nah, itu jadi alasan kenapa Sekolah ID didirikan sama gua dan Dea gitu. Ada teman gua. Jadi kami berdua ngurusin Sekolah ID ini. Jadi sekali lagi, Sekolah ID berusaha untuk membuat filsafat lebih bisa ditangkap sama publik, terutama teman-teman yang secara awam nggak belajar filsafat gitu ya. Nah, hari ini kita beruntung dapat salah satu orang besar gitu ya. eh YouTuber gitu ya. YouTuber Bung Eno Bening gitu. Jadi biasa di filsafat UI itu manggil senior pakai Bung gitu. Jadi Bung Eno itu seniornya gua dan dia juga gitu. Jadi kami manggilnya Bung. Nah, Bung Eno ini selain seorang YouTuber, skripsinya teman-teman itu nulis tentang YouTube gitu. Jadi dari tahun 2014, Bung Eno ini ternyata udah jadi seorang penggiat gitu ya. Udah menjadi seorang penikmat dari yang namanya YouTube gitu. Dan sekarang dia jadi YouTuber gitu. Jadi memang bisa dibilang ini peneliti dari yang namanya YouTube gitu. Dan setelah gue baca-baca teman-teman ya, gue baca-baca apa namanya skripsinya, wah skripsinya oke lah gitu ya, oke banget ya. Meskipun hmm, yang namanya skripsi ya ini ya, skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Jadi entah whether skripsinya nggak banyak tiponya apa segala macam, yang penting selesai gitu. Nah, skripsinya itu teman-teman judulnya adalah kok gue jadi lupa ya. Judul skripsinya adalah YouTube sebagai new media atau media baru, pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia menurut pemikiran Jean Baudrillard. Nah, sampai sekarang kita masih menunggu Bung Enonya sebentar. Untuk teman-teman Singham ya, kita tunggu sebentar, dan teman-teman lainnya tentu. Nah, ini ada Bung Enonya sudah datang. Kita tunggu waktu sebentar lagi. Kita invite. Oke, Bung Eno Bening. Oke ya. Kita tunggu sebentar lagi. Ya, jadi sekali lagi, skripsinya tentang YouTube, dan memang Bung Eno ini ahlinya lah. Oke. Halo, Bung. Selamat malam. Suara gue jelas? Suara lu kayaknya nggak kedengeran deh. Oke. Halo, Ya, oke. Udah jelas, Bung. Udah jelas. udah. Oke. Ya. Thank you banyak, Bung. Udah mau datang ke Korea. Banggung, anak filsafat UI banget lu. Nah, ya masih lah. Masih hubungan lah ya. Jadi, Oke. senang banget lah lu bisa datang ke sini, Bung. Jadi, ya di komunitas hub filosofi yang kecil banget ini. Nah, untuk perkenalan, gue rasa teman-teman yang ada di sekolah ini nggak perlu lah gue kenalin Bung Eno ya. Maksudnya, siapa sih yang kenal Bung Eno Bening gitu. Yang penting Banyak. sekarang skripsinya kali ya, Bung, yang perlu mereka tahu nih. YouTube sebagai media baru, pengaruhnya terhadap masyarakat Indonesia menurut pemikiran Jean Baudrillard. Nah, ketika gue baca, Bung, jujur, Ya. ini semacam sebuah nubuatan gitu ya. Ini lebaynya gitu ya. Profesi tanda kutip ya. Ya, ada nge-lag ya. Ini nge-lag di gue atau enggak ya? Atau Bung Enonya nih? Nah, oke. Iya, ya, tadi udah oke lagi, Bung. Oke. Sorry. Nggak tahu nih, internetnya lagi baem. Ya, Gimana? jadi Ulang. Nggak denger tadi. Gila.
ketika gue baca skripsi lu itu semacam baca sebuah nubuatan, tanda kutip lebaynya gitu ya. Ya, karena gue Baca apa? Baca wah apa? ini seakan-akan skripsi lu, Iya, baca skripsi kayak lu baca nih apa? Kayak baca apa? kayak nubuatan. Eh, sorry Bung, Baca suara lu apa? agak pecah-pecah. Skripsi Baca lu, baca kebuatan. nubuatan, ramalan, Apa tuh? Oh, ramalan, baru tahu gua. ramalan. Oh, iya. Iya Paham, ramalan paham. gitu. Jadi ini Bung Eno punya visi, ada pandangan yang jauh ke depan gitu soal YouTube gitu. Dan nanti mungkin lu udah lupa juga isi skripsi lu ya. Nanti gue ambil kutip-kutip dari skripsi lu Bung, karena beneran skripsi lu itu menarik banget sih ya. Hah? Eh, mungkin langsung aja kali ya Bung. Gue nanya ya. Apa? Pertanyaan pertama, oke? Boleh, boleh. Boleh ya? Atau lu mau kenalin diri lu dulu kali Bung di Filsafat UI itu? Jangan deh, langsung gue tanya dulu deh sekalian perkenalan. Yang pertama ini deh Bung. Apa sih yang buat lo tertarik untuk ambil filsafat gitu ya? Secara spesifik filsafat UI. Dan kemudian apa sih filsafat itu buat lo? Nah sekalian mungkin lo bisa jelasin di filsafat UI itu gimana? Bentar. Tertarik masuk filsafat UI? Iya benar. Dan apa sih filsafat personally buat lo? Oh, pengen masuk filsafat UI sih awalnya karena pasti pengen masuk UI-nya dulu ya, filsafatnya belum kepikiran. Terus karena gue dari kecil suka baca buku sejarah, suka baca buku tentang civilization. Kalau lu tahu ada buku peradaban kan, komik gitu. Dari Gonik. Jadi gue pikir gue perlu masuk. Tadi gue rancu apa gue sejarah, apa gue filsafat ya. Terus karena kayaknya lebih menarik filsafat pada saat itu daripada gue belajar sejarah kalau di perspektif gue, karena sejarah lebih ke metode gimana kita membedah sejarah, tapi kalau filsafat kayak gue bakal dapat bonusan yang banyak nih pada saat gue coba telusuri. Jadi ya akhirnya gue pilih filsafat deh gitu, filsafat UI, dan kebetulan masuk gitu kan. Kalau apa itu filsafat sekarang? Wah, apa ya? Kita bahas fungsinya aja lah. Fungsi filsafat itu yang paling gue suka itu adalah divine problem sih. Jadi kita bukan nemuin sebuah solusi untuk masalah, tapi kita ngasih tahu mana yang masalah. Banyak orang nggak sadar kalau ini tuh nggak masalah, tapi ini bermasalah gitu, atau masalah lu itu bermasalah. Nah, itu yang gue bisa temukan secara kaya di filsafat. Kalau gue nggak belajar filsafat, gue nggak bisa dapetin perspektif itu dalam melihat sebuah masalah. Lu cuman taunya apa ya? Kalau misalnya let's say ada masalah mengenai hoax gitu atau apa gitu, lu cari solusi gimana cari ngilangin hoax gitu. Tapi lu nggak mau divide itu masalah, lu nggak mau lihat itu masalah tuh apa gitu. Masalahnya di mana sih ini gitu? Kenapa hal ini menjadi masalah dan kenapa hal ini mesti dipermasalahkan? Itu tugas besar filsafat sebenarnya. Jadi kalau misalnya nanti ada sebuah lembaga yang menaung alih-alih filsafat alias anak-anak S1 filsafat, tugas mereka adalah mendefine mana yang masalah, mana yang nggak masalah gitu, dan mana yang masalah bermasalah gitu. Ya asik. Oke. Nice banget ya, bener. Jadi filsafat itu bukan menghasilkan jawaban, justru menemukan problem gitu ya, Bang? Iya, menemukan problem. Iya. Anyway, teman-teman, hari ini kita agak serius nih ya. Maksudnya, mungkin biasanya bahas meme gitu ya. Nah, hari ini kita serius dikit nih, bahas YouTube secara filosofis gitu ya. Nah, oke, Bung. Langsung aja kali ya, gue ceritain sedikit ke teman-teman ya. Jadi, Bung Eno nih nulis tentang apa sih YouTube itu sebenarnya, dan gimana cara kerjanya YouTube dalam konteks masyarakat Indonesia gitu. Nah itu jadi yang mau coba Bung Eno jelasin di dalam skripsinya. Nah teman-teman kalau mau baca skripsinya Bung Eno bisa cari langsung lip.ui.ac.id Eno Bening gitu. Nah ketemu deh lo skripsinya. Dan skripsinya oke, gitu ya. Karena skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu kalau kata dosen kami gitu kan. Nah Bung, lanjut nanya lagi ya Bung. Nah, kenapa sih lu tertarik untuk bahas YouTube gitu ya? Kenapa harus YouTube dan bukan Instagram, Twitter atau media-media lainnya? Kenapa bahas itu? Karena miris banget teman-teman gua
apa ya? Kita ini lagi coming edge mengenai internet gitu. Gue sadar banget dunia komunikasi tuh bakal hancur lebur nih gara-gara internet ini gitu. Tapi nggak pernah ada yang coba iseng mencoba mendivide masalah terhadap komunikasi ini gitu. Teman-teman gue pada masa gue, angkatan bawah, angkatan atas, itu lu tau lah kalau trennya itu di filsafat UI, kalau lu anak UI, kalau lu emang pengen lulus dan ngasilin suatu skripsi yang keren, mereka tuh nggak jauh-jauh dari politik sama kultur. Tapi jangan disamain sama mereka yang cari cepat lulus ya, tapi ini emang yang niat gitu. Istilahnya tipikal orang yang bilang kalau angkatan gue nggak tahu sempat ngerasain apa enggak, tapi kalau angkatan gue itu pengennya penguji gue Rocky Gerung. Nah, itu baru anak yang pengen apa istilahnya ya? Something banget lah gitu, niat banget skripsi lu gitu. Kalau yang lain tuh pengennya sama yang lain apa carinya yang lebih apa ya, lebih kalau gue lihat tuh bukan merendahkan, lebih kepada tema-tema yang itu pun buat gue itu kan jadi merendahkan juga teman-teman yang lain gitu, karena gue pengen banggain diri gue aja gitu di sini bahwa gue bosan. Ada dua pilihan kan, main aman, main gak aman gitu kan, tapi nggak ada yang main beda. Gue main beda gitu loh. Main aman adalah dengan membahas tidak politik, main gak aman bahas politik, main aman adalah dengan bahas yang seni atau yang film politik gitu. Film banyak kan yang bikin film tuh. Itu udah rahasia umum lah. Terus gue kayak iseng gitu. Menurut gue capable di situ. Gue melihat gue punya kemampuan di situ untuk membahas ini, karena sebelum gue sudah apa istilahnya? Sebelum gue sudah bikin skripsi, gue udah kerja. Di dunia ini, di YouTube-an, gue udah ngikutin YouTube dari gue SMA. Gue juga emang orang yang penasaran sama behind YouTube ini ada apa sih, mesin yang bekerjanya, orang-orang yang bekerjanya, terus perusahaan yang ngincer apa, bagaimana cara dapat untung. Di situ gue belajar lah akhirnya kayak wah ini, jadi gue udah punya bekal lah, jadi gue sombong di situ untuk gue punya bekal, gue nekat nih gitu. Dan nekat ya akhirnya tadinya nggak di approve karena gue lupa kemarin tuh ada masalah waktu gue ikut sini, gue inget banget. Ternyata gue nggak di-approve karena gue nggak ambil feminisme. Gue bingung kan, bukan yang feminisme gitu kan. Ada gue sempat debatin sama itu, ternyata nggak masalah, itu cuman kayak semacam pengkotak-kotakan paksaan gitu loh, yang kalau nggak salah lu mesti budaya, politik sama apa. Kalau misalnya lu budaya, karena gue jatuhnya budaya katanya, gue mesti ambil ini. Padahal gue lengkapnya di politik, gue ambil ekonomi, gue ambil hukum gitu kan. Jadi kayak sempat masalah di situ, tapi gue coba paksain ternyata bisa. Jadi kategorinya tetap politik gue. Ya akhirnya gue pengennya sih tadinya membahas internet secara luas, tapi katanya terlalu luas gitu. Jadi gue kerucutkan ini menjadi YouTube aja deh gitu. Padahal kan kalau sekarang kita ngomongin YouTube udah kurang pas gitu. Ada TikTok, ada Instagram, tapi gue diam-diam menyelipkan semua gagasan yang gue pikirkan di skripsi gue itu. Walaupun judulnya mesti YouTube, padahal mah gue nggak mau YouTube. I see. Oke. FYI Bung, kalau lu nggak tahu, apa yang lu kerjain itu jadi proyek beberapa rujukan kalau gue lihat ya, skripsi setelah lu gitu. Jadi banyak, ada yang bahas Instagram, ada yang kemarin bahas juga pakai teori kekiri-kirian. Lu kan sebenarnya juga pakai kekiri-kirian. Jadi kalau gue baca, ini membuka gitu. Iya. Itu gue juga kaget tuh. Pas gue cek terakhir 2016, buset ada 32 skripsi rujukannya gue gitu kan. Kayak, wah bajingan-bajingan ini malas gue bilang. Definisi yang gue hadirkan di skripsi tinggal di kopas gitu, merujuk pada skripsi Edo Bening, kampret. Jadi ya apa lah, gue dapet lah, gue seneng juga lah, tapi kadang-kadang kesel juga, ternyata batu pertamanya gue kesel juga. Iya, pijakan gitu ya. Iya. Oke, Bung, lanjut nih. Ini mulai ke dalam isi skripsi lu ya, Bung, gue lanjutin ya. Boleh. Lanjut. Dalam tulisan lu sendiri, lu yakin ya, lu ngomong kalau Baudrillard itu adalah pisau usang gitu. Lucu juga ya, pisau usang gitu. Meski begitu lu tetap pakai pemikirannya Baudrillard gitu. Sebenarnya apa sih yang menarik dari pemikiran Baudrillard? Terutama ini agak teknis nih teman-teman ya. Apa sih simulasi, sumraka, dan hiperrealitas? Mungkin singkat aja kali ya Bung, yang menurut lu pas gitu lah dibawain. Soalnya terlalu banyak juga. Iya, jadi sebenarnya yang pengen gue angkat dari kritik filosofinya adalah Marxis sih, lebih ke Marxis yang udah makin gak relevan gitu loh, bahwa ide Marxis yang ortodoks, yang klasik Karl Marx ini udah semakin mati gitu. Dan
Ada yang mematikannya namanya pemikiran John Baudrillard. Tapi pemikiran John Baudrillard menurut gue juga udah mati. Kenapa? Karena nggak ada nih selanjutnya yang ngomong. Paling si Marshall doang. Cuman itu pun juga kayak, ya lah gini doang gitu. Makanya gue nggak masukin terlalu banyak si Marshall. Lebih ke John Baudrillard. Karena John Baudrillard masih ngebahas simulasi, simulakra, dan hyperrealitanya. Kenapa sih gue katain pisau usang? Pertama itu kesel. Karena gue dipaksa pakai dia sebenarnya. Kedua, bukan dipaksa lah, lebih kepada negosiasinya akhirnya turun ke situ. Kedua adalah memang ketika gue disuruh cari sendiri, gue nggak menemukan nih. Kayak kalau lo tahu kan skripsi tuh, ini kita ngomongin agak teknis skripsi ya. Kita tuh agak wajib ambil nama filsuf kan, Iya. sebagai rujukan pemikiran gitu. Masalahnya nggak ada filsuf yang emang bilang, gue ngomongin internet nggak ada gitu. John Baudrillard itu nggak ngomongin internet sama sekali. Dia itu ngomongin TV. Dia itu Iya. ngomongin media massa. Makanya gue bilang pisau usang, tapi satu-satunya pisau yang gue bisa temukan. Gak ada lagi, gue mau cari siapa nggak ada, nggak ketemu gitu loh. Gue bener-bener nyari gue nggak tahu ya, sekarang gue agak kurang update dunia filosofia lagi, gue lagi fokus di bidang gue di per internet gitu. Tapi nggak ketemu tuh teman-teman yang apa siapa gitu yang bisa kasih gue nama gitu, nih bisa no dikasihin segala macam gitu. Jadi makanya gue bilang ya pisau usang ini satu-satunya pisau yang bisa gue pakai gitu untuk gue motong ini fenomena gitu. Nah akhirnya ketemulah simulakra, simulasi, sama hyperrealita. Singkatnya sih gini, singkatnya adalah kita nggak sadar kita udah punya dua dunia. Bukan dua dunia, dunia mereka bilangnya realita malah. Dua realita. Jadi kalau dunia kan bisa satu yang real, satu nggak real kan. Kalau si John Baudrillard tarik ekstrim aja, enggak, ini dua realita. Sama-sama real dua-duanya. Sangat real banget. Kenapa dia bilang sangat real? Itu jadinya ke simulasi. Tadinya dia simulasi, tapi begini, gimana teman-teman dia bilangnya? Bentar. Gue berusaha menjelaskan yang nggak lu doang ngerti gitu. Gue yang lebih juga ngerti. Karena menurut gue punya agak prinsip kalau lu nggak bisa jelasin ya lu nggak ngerti gitu. Gini, teman-teman, negara itu juga simulasi, ngerti nggak? Nggak ada itu negara. Materi menegara tuh nggak ada. Adanya pulau, adanya laut, ya kan? Ada tentaranya, ada penduduknya, itu materinya ada. Tapi negara Malaysia, Amerika, Singapura itu nggak ada. Lu mana Malaysia, Singapura tuh nggak ada. Tapi kita sebagai manusia punya daya berpikir sepakat untuk bilang bahwa ada negara, kita semua sepakat ada negara gitu. Bahkan uang, kertasnya real. Value di dalamnya itu kesepakatan. Kesepakatan yang udah nggak, bukan sepakat antar dua orang atau tiga orang, antar dunia gitu, yang sering, yang selama bertahun-tahun dipakai dengan prinsip-prinsip pemikiran yang kental sehingga susah untuk dijatuhkan gitu. Jadi susah untuk di-tackle kalau uang itu nggak real gitu. Dia real sekarang, tapi kertasnya yang real. Value-nya di dalam uang itu. Kenapa 10.000? Mana sih duit? Misalnya nih, kenapa nih kalau gue punya duit 4.000 nih bisa buat beli ciki gitu. Kenapa nggak 2.000 aja gitu? Atau kenapa nggak cikinya dimahalin gitu? Itu kesepakatan yang udah kental lah bahasa gua. Nah itu kan juga nggak real sebenarnya, tidak real. Tapi nah karena kemampuan kita yang berhasil membuat itu jadi fiksi, itu jadi kenyataan, kita juga menciptakan kenyataan baru lagi yang namanya disimulasi. Tadinya cuma simulasi juga gitu loh. Facebook, Twitter, Instagram gitu. Itu kan disimulasi, nggak ada. Let's say kalian sebut 1 juta subscriber YouTuber gitu. 1 juta mana 1 juta? Nggak ada 1 juta gitu kan. Mana gitu. Kelihatan bentuknya. Iya, tulisan algoritma 1 juta aja gitu. Ya kan? Tapi dari situ kita punya kemampuan berpikir untuk sepakat bahwa itu 1 juta. Kesepakatan ini sekarang udah bukan kesepakatan yang secara nyata lu bilang sepakat. Karena lu iya aja, ya kan? Karena kognitif orang udah beda, akhirnya dia ngikut mana yang rame aja. Nah dari situ simulasi udah berubah jadi hyperrealita. Jadi udah kalau kata Baudrillard tuh bukan dua realita yang nyampur, tapi udah apa ya? Kalau nonton Jojo tuh udah ada stannya di belakang gitu, bisa kelihatan bisa enggak gitu. Kayak kalau gue tuh angka subscriber sama followers gue tuh kelihatan di pala orang gitu. Lu juga gitu, misalnya lu Samuel gitu kan, followers tuh kelihatan tulisan di atas gitu, dan somehow jadi penilaian orang gitu. Wah kurang terkenal, masih baru muda segala macem gitu. Kan itu kan simulasi gitu, tapi bahkan udah jadi tolak ukur, bahkan udah jadi lebih parahnya sekarang gara-gara gue punya simulasi. Let's say kayak video hari ini, video sponsor, video gue di YouTube gitu, simulasinya gue punya 500.000 subscribers di YouTube,
Tapi itu bisa ditukar jadi valuta, jadi ada nilai, ada jadi value-nya gitu, jadi duit gitu. Nah, di Oke. situ yang gue bahas, yang gue pinjam dari John Boldiar. John Boldiar cuma nggak ngomongin internet, tapi dia ngomongin TV pada saat itu. Benar. TV yang di mana eh, realita itu bisa dibentuk dengan TV gitu. Bahkan udah, kalau kalau maksudnya gini, dia ada pikiran gini, TV bisa aja nyampein yang benar gitu loh. Misalnya TV nyampein yang benar, apa sekarang ada pembunuhan di Depok misalnya, benar gitu kan? Ada ada COVID, benar dong gitu loh. Ya. Tapi bisa dipakai untuk membentuk realita juga pada saat itu. Contoh, tiba-tiba yang paling kental dipakai John Bodet adalah waktu perang Amerika ke Irak, Ya. bahwa kita nggak ada yang pernah ke Irak gitu katanya. Orang Amerika tuh nggak ada yang pernah ke Irak. Cuman bilang aja ada weapon of mass destruction. Terus kasih tahu ke 1.000 orang, terus ada 1.000 channel di Amerika, terus dibilang, ya orang Amerika langsung kayak, oh iya, ada weapon gitu ya, kita kirim pasukan gitu. Jadi kritik John Boldiar tuh bukan kritik, pemikiran John Boldiar terhadap simulasi, simulacra, dan hyperrealita tuh kurang lebih seperti itu. Dia menjelaskan bagaimana kita udah membentuk sebuah realita baru yang udah hidup, dan kita sekarang hidup berdampingan. Dulu media massa namanya, sekarang lebih kental lagi, lebih dempet lagi, namanya internet, ya kan? Ya, Paling mungkin Boldiar kaget juga kali ya, Bung, lihat internet gitu ya. Hah? Kalau misalnya one day dia tuh hidup gitu, kaget juga kali dia ketemu internet gini ya. Iya, bukan kaget lagi, mati lagi dia, nggak kuat gitu. Wah, ini udah understanding katanya gitu kan. Contoh gini aja, pernah nggak lu kayak tipikal orang yang anjing mukanya beda sama yang di profile? Kayak gitu lah. Gitu kan? Iya, iya. Dia kan lu tahu itu simulasi. Kan lu tahu itu simulasi, men. Kenapa lu masih protes sama hal yang kayak gitu? Atau sesimpel kayak yang salah satu contoh yang gue angkat di waktu gue, sebenarnya ini nggak dimasukin, tapi waktu gue bikin draft, apa sih dulu tuh? Apa ya yang kita di kelas penulisan itu tuh bikin draft, nggak salah kan? Itu gue masukin satu kasus, yaitu ada suami bunuh istrinya sendiri karena status Facebooknya single. Itu simulasi. Katanya lu bisa, katanya manusia, kalau kata John Boldiar tuh, katanya lu masih sebagai manusia bisa bedain mana yang simulasi, mana yang real, mana yang nyata, mana yang disimulasikan. Kok istri lu single di Facebook lu panik? Nyatanya kan dia married sama lu, kenapa lu mesti panik? Gitu. Berarti tandanya hyperrealita itu benar, bahwa lu tuh udah menyatu gitu. Udah nyatu itu realita dan simulasi yang tadi dibuat cuman buat mensimulasikan, udah dempet gitu. Orang status single kok masih bisa dibunuh sampai kesel gitu. Harusnya lu nyantai dong kalau misalnya lu masih bisa membedakan mana yang realita, mana yang simulasi gitu. Makanya udah sulit. YouTube lebih dari TV itu benar juga ya, Bung. Berarti YouTube lebih dari TV memang gitu. Ya, YouTube lebih hyper realita daripada TV, harusnya gitu liriknya. Iya, iya. Wow, gila, ekstrim banget sih. Nah, oke, apa Bung yang lu lihat nih? Lu kayaknya tadi udah sekalian jelasin nih. Jadi YouTube itu memang punya tingkat YouTube ya atau internet secara keseluruhan punya kekuatan yang lebih kuat daripada media massa pada umumnya gitu ya. Karena bisa diakses di mana saja, kapan saja gitu kan. Sebelum tidur, mau bangun tidur gitu ya. Nah, terus gimana ya maksudnya ketika kita membayangkan YouTube itu sebagai hyperrealita gitu. Apa sih yang lo maksud? Apalagi ini gue ngutip dari skripsi lo ya. Mana nih ya? Demi menjaga persaingan, mereka berlomba-lomba mengangkat berbagai macam hal dari yang layak sampai tak layak, dari yang publik hingga urusan privat, hingga hal-hal yang tidak memiliki muatan untuk dijadikan informasi. Wah, ini gue baca, wah ini cocok banget nih. Apalagi zaman pandemi nih, Bung. Nah, maksudnya ya, itu yang kita lihat lah ya. Tanpa perlu mention orang-orang tertentu, itu yang terjadi gitu. Nah, gimana ngomong YouTube sebagai hyperrealita sih, Bung? Gitu. Oh, jadi gini, tapi ini ada dari segi apa ya bilangnya, humanitarian, ini ada semacam apa ya, sedikit pertentangan hati lah. Kayak salah satu yang membuat internet itu lebih bagus daripada media massa adalah media massa itu dari satu sumber ke banyak orang. Internet itu dari berbagai sumber ke berbagai macam orang. Jadi siapapun bisa jadi sumber, tapi nggak sentralisasi banget gitu, ngerti nggak lo? Lu nggak perlu, kalau dulu kalau TV lu mesti punya gedung, lu mesti punya pemancar frekuensi, lu mesti punya parabola dan lain-lain untuk bikin siaran. Sekarang ya kayak kita aja, sekarang kita udah punya acara sendiri pakai IG Live ini kan gitu. Udah ada, kita bisa
minimal kita bisa bego-begoin 185 orang yang lagi nontonin kita, ya kan? Minimal kita bisa bego-begoin orang itu kan, nggak harus punya frekuensi gitu. Di hyper reality di YouTube, kalau si John Bodan itu bilang bahwa TV itu ya itu, lu bisa hyper reality kayak gitu. Contoh perang di Irak itu gitu loh, kayak lu yakin perang di Irak segala macam gitu loh. Bagaimana lu, tapi kan itu cuman kayak lu tonton 1 jam berita dan segala macam gitu, dan dari satu sumber doang gitu. Di YouTube itu dari berbagai sumber. Kalau berbagai sumbernya itu nggak oke, lebih kacau lagi kan. Contoh COVID gitu kan. Sekarang berbagai macam sumber punya opini sendiri yang lebih keren dan lebih bisa diterima otaknya. Kesalahannya nggak mau gue jabarkan, tapi intinya banyak sekarang yang ya sotoy aja gitu. Gue ngerti COVID, gue ngerti ini, ada obatnya, gue punya obatnya nih, gue jilat, lu sembuh gitu kan, atau apalah gitu. Dan itu juga salah satu yang berbahaya gitu. Ketika nggak semua orang bisa memiliki kemampuan kritis yang sama dalam otaknya. Itu kritik gue juga dalam internet gitu. Jadi gini, ketika hyper realita YouTube itu semua orang bisa menjadi apa yang mereka mau, tahu-tahu jadi pakar, tahu-tahu jadi pinter gitu. Dan itu terserah lagi, nggak ada yang membatasi gitu. Dari kebebasan bicara itu sendiri, dari otoritas itu sendiri, dari aturan itu sendiri, dari YouTube tidak meregulasikan apa-apa itu sendiri. Ya udah hyperrealita aja, semua orang bisa pura-pura jadi profesor gitu. Semua orang bisa pura-pura jadi dokter. Semua orang bisa pura-pura jadi apapun yang mereka mau gitu. Tergantung Dan sebagai seberapa lu bisa. konsumen, dia percaya itu gitu ya, Bung. Dan iya gitu, kita yang nonton ya kita percaya itu gitu ya. Nah, iya itu yang gua singgung menjadi katastrofnya gitu. Kalau lu Oke, ini katastrofinya nih, Bung. Gimana? Katastrofi itu gimana ya? Maksudnya kan kita bayangin kayak ini dunia post apokaliptiknya mungkin film apa ya, post apokaliptik, Book of Eli gitu kan, atau nah maksudnya katastrofi itu gimana sih, Bung? Jadi gini, sebelum kita ke katastrofi, ini gue punya modal juga untuk mengkritik Marx, bahwa Marx itu kan bilang, dia meramalkan kehancuran kapitalis, bahwa barang semakin murah, ya kan, semakin mudah diproduksi, ya kan, sebagai kapital, tapi kaum buruh semakin tidak punya kemampuan untuk membeli, ya kan. Benar. Ya. Jadi adanya penumpukan barang, ya kan. Anggaplah roti, Marx selalu bilang roti kan, padahal soalnya kan orang Eropa gitu kan. Roti numpuk, basi, nggak ada yang makan, ya kan. Atau nggak lu anggaplah iPhone gitu, iPhone numpuk gitu. iPhone jadi harganya nggak ada harganya gitu, numpuk satu pabrik penuh iPhone segala macam gitu. Si John Bordia mengkritik bahwa, woi Marx gitu, komoditas tuh bukan cuma barang, tapi juga informasi. Informasi itu lebih kejam daripada barang. Kenapa? Informasi itu nggak bisa ditumpuk. Informasi itu nggak ada wujudnya. Jadi, gini, gua kalau nggak salah gue singgung juga di skripsi, otak kita tuh kayak komputer, ya kan? Tapi lebih jahat. Karena kenapa? Nggak ada tombol delete. Kita nggak bisa delete, kita nggak bisa hapus, kita nggak bisa defrag, gitu kan? Apapun informasi yang lu tonton, walaupun lu nggak suka, masuk ke otak lu. Walaupun lu nggak merasa penting, masuk ke otak lu. Kayak contoh, lu nontonin ini sekarang nih. Gue akan kasih informasi kalau tinggi Eno Bening itu sekarang 175, beratnya itu sekitar 75. Ya. Gak penting, tapi inget kan lu. Tapi lu jadi tahu. Atau gue bilang sekarang, kalau Samuel itu adalah orang terganteng di FIB UI. Gak penting informasi, itu terekam di otak lu. Ngerti gak? Ya, lu ngomong ekstasi komunikasi, Bung. Ekstasi komunikasi. Ekstasi ya, gue bilang ekstasi ya di situ kata ekstasi. Jadi ekstasi. Lu merasa lu padahal lu nggak butuh, nggak penting-penting amat. Tapi sekalinya lu dengar, sekalinya lu tonton, udah kecatat di kepala lu. Dan kepala lu menumpuk informasi yang seperti itu dan nggak ada habisnya. Tapi penumpukan itu mengganggu neuron-neuron dan saraf lu untuk menerima informasi yang lain, yang lebih sulit daripada itu, yang lebih kompleks daripada itu. Nah, di sini akhirnya si John Bordat bilang, karena nggak ada penumpukan, tapi penumpukannya di sini, di otak. Bukan di ruangan kamar gue jadi numpuk iPhone atau numpuk roti, kata si Karl Marx, enggak. Tapi di sini. Kalau udah numpuknya di sini, lu susah untuk ngilangin loh. Lu susah delete loh. Lu mau gua kasih informasi apapun, sekarang gue ngomong, tiba-tiba misalnya gue ngomong, apalagi gue bacain sebuah kisah lagi, lu kesimpan di sini, lu ingat lagi segala macam. Dan itu tidak disadari banyak orang. Karena mereka masih menganggap informasi itu adalah barang yang sulit. Karena dulu gini, lu untuk mendapatkan informasi, zaman kita kecil aja dulu deh, gue nggak tahu, zaman lu masih langganan koran, nggak ingat ke langganan koran? Masih. It costs money. It costs money, right? It costs money.
Lu mau langganan TV kabel, it costs money. Lu mau ke perpustakaan, it costs time and effort. Lu mesti jalan, lu mesti baca buku. Jadi, kita masih menganggap, insting primitif kita masih menganggap informasi itu adalah sesuatu yang perlu kita kumpulkan banyak-banyak karena untuk survival kita gitu loh. Semakin lu tahu informasi, semakin lu bisa bertahan untuk survive. Tapi sekarang, informasi itu membludak. Informasi gratis. Informasi di mana-mana. Berita lu langganan, sekarang lu geser timeline keluar tuh. Si Anji lagi ngapain, si ini ngapain, segala macam gitu. Ya kan? Nah, ini gitu loh. Iya. Sekarang lu buka Instagram, lu ikutin yang wow faktanya lah. Entah itu bener apa enggak, kasih di kepala lu. Bilang katanya kalau makan kerang bikin mati gitu kan. Keinget sama lu. Disebarin lagi sama lu. Orang dapat informasi dari lu. Katastrof. Itu katastrof tuh bukan, jangan dibayangkan katastrof kayak The Book of Eli, Terminator, apalagi Man of No Land gitu, atau I Am Legend. Enggak, katastrofnya ya ke semakin banyaknya manusia, semakin banyaknya informasi, semakin banyaknya sumber informasi, semakin bebasnya informasi, tapi semakin minimnya daya kritis. Jadi layer lu untuk menerima informasi itu semakin tipis, dan secara biologi kita bisa dan secara sosial dan kultur gitu. Lu tinggal di daerah yang katastrof, sulit untuk lu bangkit. Sulit untuk lu bisa menerima informasi yang lebih kompleks. Akibatnya apa? Berentet kemana-mana. Kemiskinan yang struktural, kebodohan yang struktural, dan lainnya gitu. Internet lagi sekarang banyak yang gratis, banyak yang murah. Nyarinya apa? Kita nggak bisa, kan orang kan suka ada banyak tuh. Lu internet gratis, tapi nontoninnya Reza Arab. Lu internet gratis, tapi nontoninnya apa sih? Pamer mobil gitu. Ya what you expect from people yang lagi katastrof gitu. Lu suruh dia ngelihat NASA proyek nerbangin roket, nggak ngerti gitu. Lu suruh ngelihat kita lagi live, mereka nggak kebangun taste, rasa dan segala macamnya di otaknya selama ini untuk ngikutin yang kayak gini, ikutin live kita kayak gini. Kita susah juga untuk salah ini karena udah ke struktur dan terus berlanjut. Nah itu jadinya katastrof total. Investasi informasi. Tapi sebenarnya ngeri juga ya, bayangin ya kalau isu misalnya dalam konteks sekarang COVID itu ya terus berjalan, jangan-jangan katastrofi beneran gitu kan, orang-orang makin abai gitu ya, mungkin itu ya yang gue bayangkan gitu kan. Bayangin lagi krusial COVID, belum kelar, belum mereda, ya kan, belum mereda, tapi orang abai, cuek, bahkan menantang, bahkan daya kritisnya salah gitu, daya kritisnya meragukan informasi yang benar gitu. Kritis mah boleh gitu, tapi kalau cuma asal kontra bukan kritis namanya krisis gitu. Nah, Bung, ini pertanyaan yang terakhir nih, agak normatif tapi oke lah ya, gue coba tanya. Nah, diperhadapkan sama fenomena macam itu, kira-kira apa sih respons kita gitu ya, orang Indonesia lah, terhadap ya yang sekarang ini gitu. Ini agak normatif cuma kayaknya oke lah untuk direnungkan bareng-bareng gitu lah. Dan pesan ini gue masukin juga sih deskripsi bahwa nggak ada yang bisa nyelamatin lo. Satu pun nggak ada. Kalau lu udah terbagian dari struktur katastrofi itu, lu juga susah untuk selamatin. Tapi bukan berarti lu beyond saving ya. Ketika lu masih percaya bahwa minimal kalau diskusi gue waktu itu sama Bu Marji adalah bagaimana kita bisa melatih daya kritis kita gitu. Kalau gimana kita bisa melatih rasa skeptis dalam diri gitu. Skeptis dan kritis itu udah mesti adalah dua hal yang wajib di manusia-manusia posmo gitu. Sekarang namanya mungkin bukan posmo lagi, udah apa masanya, masa inilah posmo ya, masa post covid kali, gue gak tahu lah. Itu dua hal yang kalau itu dua hal yang udah nggak bisa lagi lu nanti aja gitu. Udah nggak bisa lagi hal yang nggak krusial gitu. Kalau kita punya sandang, pangan, papan, itu mending ditambahin sama nalar. Sandang, pangan, papan, nalar, ya. Kenapa sih udah mesti pakai nalar? Tanpa adanya nalar yang bekerja keras gitu, ya lu bukan hanya menjadi quote and quote korban katastrof terstruktur itu, tapi lu juga melanjutkan, lu kayak apa ya? Kayak virus viral gitu loh. Lu menyebarkan katastrof itu gitu loh. Lu bukan korban doang, lu bagian dari katastrof berjalan itu. Lu jadi viral, yang orang-orang bilang, wah viral nih ya, kegoblokan lu viral gitu. Ditiru orang, diikuti orang gitu.
Kalau kalau lo mau tahu seberapa katastrofnya ya, ini karena gue nggak pernah pakai kata katastrof lagi karena nggak bakal dimengerti sama orang-orang. Tapi mumpung yang dengerin lumayan ngerti, video di YouTube asal menimbulkan kontroversi masih ditonton, ngerti nggak? Iya. Kan itu kacau cara berpikirnya. Kita udah tahu yang di misalnya ada orang kemarin yang bikin video apa sembako isinya batu tapi buat ibu-ibu apa daging kurban ternyata buat ibu-ibu ngikutin yang Iya. Iwaria gitu. Walaupun dia Iya, katanya iya. bohongan atau settingan segala macam. Kira-kira tujuan dia bikin video itu apa? Hah? Membanggakan orang tua, A. B. Membanggakan negara Indonesia mungkin ya. Biar abis dia bikin kayak gitu diundang ke Piala Champion terus megang piala gitu juara gitu ya. Atau ketiga buat video magang di NASA atau SpaceX gitu. Jawabannya kan nggak ada itu semua. Jawabannya cuma satu, agar terkenal, agar Iya. trending, agar viral. Cara untuk lo menjadi trending dan viral diomongin orang, ya kan? Kalau kita ada kritis sampai saat itu, maka kita tahu, oh orang ini ngikutin yang kemarin, udah diemin aja, gak gue mau ngomongin, gak gue sebarin linknya, gak gue dislike, gak gue komen. Tapi karena katastrofnya pun juga menyerang orang-orang yang berpikir, men. Orang-orang yang ngerti gitu. Kritis dia. Wah, ini video apaan? Tidak baik, segala macam. Kritis otaknya. Cuman juga krisis, gitu. Iya. Yang lo lakukan ke komen dan dislike video itu juga bagian dari katastrof. Untuk ya, akhirnya dia jadi diomongin, gitu loh. Akhirnya dia jadi diomongin. Nah, ekstasi informasi itu yang membuat lo bagian dari katastrof. Kalau dulu, bahasa kasarnya, lu cukup bodoh dan lu akan mengacaukan dunia. Sekarang lu merasa pintar pun lu juga bisa mengacaukan dunia. Itu katastrofi informasinya separah itu. Oke. Thank you banget, Bung. Ini sangat jarang-jarang mungkin nih teman-teman lihat Bung Eno serius banget ngomongin YouTube gitu ya. Gua nggak tahu deh ya. Nah, masih untuk teman-teman banget, Bung. Ngejelasin banget. Teman-teman, kalau sekali lagi kalau minat mau download skripsinya Bung Eno, lu buka lip.ui.ac.id, cari Eno Bening. Bisa diakses gampang banget sih dari perpustakaan UI. Nah, teman-teman, ada yang mau nanya nggak? Ini komennya terlalu ini, Bung. Terlalu apa ya? Ekstrim ya, nggak tahu nih. Ya. Kalau deskripsi gue terlalu banal. Ini pertanyaan banyak. Iya, apa nih? Ora apa segala macam. Ya. Ya itu banal. Mereka merasa itu mereka merasa itu bagian yang penting dan berisi gitu. Padahal mereka cuma menambahkan penumpukan informasi itu banal, kosong. Ada, cuma kosong gitu. Itu banal. Nah, iya, ini teman-teman boleh didengarkan ya. Iya, gue sepertinya semuanya nurut sama lu, Bung. Nggak ada yang mau nggak setuju, ada yang nanya, nggak ada sih kayaknya nih. Iya. Ya berarti daya kritis mereka tumpul. Kurang ya, tumpul ya. Bang, otak gue insecure mendengar lo pada katanya. Kalau lu insecure, rasa insecure itu wajar, men, natural. Berarti lu tahu kalau lu ada sesuatu yang kurang. Nah, pilihannya sekarang lu step up the game atau lu ya udah bodo amat, aku kan bukan siapa-siapa. Nah, lu balik ke katastrof itu, lu bagian dari kestrukturan untuk kehancuran dunia tuh. Oh, Bung, ada nih. Bung, rekomendasiin buku-buku hiperrealitas dong. Ada nggak? Lu masih inget gak, Bung? Buku-buku hyperrealitas gue lupa, lu cek skripsi gue karena banyak bukunya itu semuanya itu gue pinjam di perpus UI karena jarang sekali yang versi Indonesia dan bisa kita beli, jarang banget versi Indonesia yang kita beli, semuanya itu gue pinjam dari perpus UI, hampir semua. Ada beberapa yang gue pinjam temen gue sesama anak filsafat lah gitu, ada juga yang gue ambil dari internet karena kalau lu tahu tren filsuf postmodern, tau gak lu sadar? Tren filsuf postmodern itu adalah mereka hampir nggak pernah bikin buku. Mereka mau taruh artikel online aja dan segala macem gitu. Karena kayak ya itu trennya sih apa entah mereka gaya-gayaan atau emang malas bikin buku, gue nggak paham. Tapi semua pemikiran internet terutama ya itu mereka benar-benar taruhnya pun juga di internet gitu. Ya. Oke tuh teman-teman. Kalau tertarik, lu buka skripsinya Bung Eno tuh. Nah, ini ntar ningkat nih kayaknya yang download skripsi lu. Ayo dong, skripsi gue dong. Gue merasa imbak banget kayaknya. Udah skripsi gue udah lama. Gak pernah ada yang negur skripsi gue gitu. Kadang-kadang kan kalau di... ini ada Bung.
Debord, Oke. tapi agak ini beda teori of spectacle-nya Debord sama hyperrealitasnya Daudrillot. Lu tahu Debord gak, Bung? Gue pukul lu, lupa gue. Apaan tuh? Iya, Debord, Gua Debord. udah kagak hafal gue gitu-gituan. Iya, oke, oke. Tapi maaf nih, gue bego asli. Kalau itu gue bego. Kalau lu tanya yang Iya. di luar bego, gue bego asli. Saya sudah minim. Nah, iya. Itu ke gue udah nggak terlalu ngikutin. Oh, itu teman gue, Bung, ada bahas Debord, dia refer ke skripsi lu juga tuh. Nah, itu juga menarik. Ya, dia refer ke skripsi lu. Angkatan 14 ya. Oh, gokil, gokil, gokil. Oh, kalian tuh angkatan berapa sih? Lo angkatan berapa, Samuel? 14 gue, Bung, 14. 14. Oh, berarti udah lulus ya? Udah dong. Udah lulus, lulus. Ya. Oke, oke. Tapi ini bagian dari apa? Komunitas Sekolah ID ini bagian dari apa? Apa sih? Komafil apa sendiri lagi? Oh, enggak, independen sih. Gue coba bikin sama temen gue si Dea itu. Iya. Good. Keren, keren, keren. Jadi bisa keluar dari situ ya. Mencegah Bisa. katastrofi, Bung. Betul. Mencegah filsafat apa yang inklusif, men. Iya, benar-benar. Itu sih yang mau diusahakan. Uh. Agama dalam filsuf kayaknya nggak ada kaitan, nggak usah jawab lah ya, Bu. Jangan Kuliah filsafat, kerja apa? udah tanya Mas Samuel baru lulus tuh. Oh, kerjaan. Aduh. Iya, tenang aja. Kalau mau kuliah filsafat, nggak usah khawatir. Aman kok. Iya. Ya, kayaknya ini pertanyaannya cukup out of the box, Bung. Terlalu out of the box nih. Entah terlalu banal atau terlalu kritis ya. Ada bahkan yang nanya, lu kapan S2, Bung? Gitu. Nah, itu mungkin kita... Gue sempat ditawarin S2, cuman nggak tahu, males. Cut gue sih denger dari si Sandi bilang, lu S1, S2 filsafat tuh kayak nggak punya kerjaan banget, kata dia. Kenapa? Ya, itu ada S2. Yang gue ajarin pelajaran S1, karena banyak S2 Itu dosbim filsafat. gue, Bung. Hah? Apa? Dosbim gue. Dosbim. Oh, dosbim. Mantep kan Sandi kan, pusing-pusing. Tapi ya kata dia gitu, S2-nya yang gue ajarin ya S1 gitu. Jadi lu S2 tuh kayak time skip gitu, cepet gitu, ntar kayak neret 2 tahun, total lulus aja lu. Gue kayak, ayo udah nggak ada gitu. Bahas simulaka COVID. Wah, tadi kayaknya udah dibahas ya sama kita ya, Bung. Lumayan. Iya, udah ya. Link skripsi di Eno di mana nanti gue share deh ya. Gue share link skripsinya lo ya, Bung, di ini. Oke. Iya, kayaknya itu aja sih, Bung. Kira-kira ada yang mau lo tambahin lagi nggak, Bung? Apa ya? Gimana ya? Apa nambahin apaan gue? Ya, sehat-sehat. Buat teman-teman yang emang ini yang selalu gue kritisi juga dari gue di UI adalah gue tuh ngeliat filsafat itu inklusif banget. Kayak lu gue emang itu trennya gitu. Memang gue akui itu emang keren gitu untuk lu merasa eksklusif dan lu nggak bisa turunin ilmu lu karena ilmu lu tinggi gitu. Itu yang gue suka lihat kendala di filsafat, terutama di lingkungan gue di UI gitu. Dan gue seneng sih kayak kemarin dosen-dosen bisa live bareng segala macam gitu. Bahkan Pak Tommy sering banget gue ikutin live-nya, dia cerita-cerita tentang kaitan sejarah Yunani dengan awal mula filosofi. Jadi kalau kalian yang emang udah belajar filsafat, terutama anak filsafat UI, saran gue jangan eksklusifkan diri. Lu mesti punya bahas. S1 itu artinya ahli filsafat. Belum filsuf, tapi lu ahli filsafat. Kalau lu ahli filsafat, berarti lu bisa menjelaskan dengan sederhana ke orang-orang yang nggak belajar filsafat. Ya kan? Jadi lu bisa mengurangi kata strop ini gitu loh. Bukan jangan jadikan itu ilmu milik lu dan cuma buat pamer. Emang seru pamer. Gue juga sering pamerin kok, tenang aja gitu. Gue juga sering. Cuman gue akhir-akhir ini merasa filsafat itu semakin eksklusif aja gitu. Semakin emang untuk kalangan yang ngerti gak sih lu? Maksud gue tuh kayak elit banget lu gitu. Memang kita elit, tenang aja. Gue kasih tau, kita emang elit bro. Serius, kita tuh elit. Ilmu kita tuh keren. Tapi ada baiknya, ini ajakan lah, bukan keharusan. Untuk lu bisa turunin ke bawah dengan bahasa yang lebih menarik, dengan cara yang lebih keren gitu. Dengan apa ya? Dengan kalimat-kalimat bahasa-bahasa yang nggak di langit gitu, yang lebih apa? Yang lebih keren gitu. Dan itu yang gua salut sih kalau misalnya kalian bisa kayak gitu. Jadi bikin diskusi tuh jangan anak filsafat lagi yang masuk gitu, ngerti gak sih lu? Karena suatu bikin, kalau gue dulu waktu di kampus ada bikin acara apa gitu.
Padahal terbuka untuk umum, isinya angkatan gua sama angkatan atas sama angkatan bawah gitu kan, kayak terbuka untuk umum mananya gitu, terbuka untuk angkatan umum filsafat gitu kan, gue bingung. Jadi cobalah, ini ilmu marketing aja lah ya gitu. Coba kalau lu yakin filsafat dapat menyelamatkan dunia gitu dengan metode dan cara berpikirnya, jangan eksklusifkan diri. Kayak sekolah ID inilah gitu. Gue juga tadi berupaya untuk apa bisa pakai bahasa-bahasa yang nggak terlalu ngejelimet lah. Gue harap bisa dipahami lah. Oke, thank you banget Bung. Anyway, ya sekali lagi Sekolah ID sangat bersyukur lah buat waktunya Bung Eno gitu kan, seorang influencer gitu ya, nggak lah, YouTuber gitu kan, dan ya ya dan terbiasa sama filsafat dulu, jadi kami sangat senang dan merasa beruntung sih bisa ngundang Bung Eno. Mungkin sebelum nutup, gue kasih info dulu kali sebentar ya Bung. Jadi untuk teman-teman hari Rabu nanti ini juga bakal ada Romo Setio, gitu ya, ini seorang penulis juga gitu, dan dia bakal bahas soal gimana cara punya mental yang baik ketika kita diperhadapkan sama media sosial yang terlalu cepat dan tuntutan-tuntutan masyarakat terhadap kita yang mungkin jadi kurang realistis kadang gitu ya, hiperrealitas juga lah gitu. Nah, untuk teman-teman boleh ikut untuk hari Rabu gitu ya, seperti biasa jam 7 juga sama kayak Bung Eno ini. Sekali lagi thank you Bung Eno buat waktunya ya. Jadi untuk teman-teman mungkin sudah belajar juga ya, coba untuk membangun nalar kritisnya, meskipun ya itu tugas dari kami lah, lulusan-lulusan filsafat ini juga gitu ya. Jadi ya thank you ya Bung untuk waktunya, kami merasa beruntung banget ya. Good luck sekolah ini. Ya, thank you banyak Bung. Kita boleh nanti gue save ya Bung di IGTV-nya. Oke, thank you semuanya. Thank you teman-teman. Kita ketemu lagi di lain waktu. Thank you juga Bung Eno. Thank you Samuel. Good luck semuanya. Ya.